pertikaian ular dan buaya tembaga. Alkisah, di Laut Buru bagian selatan, terdapat sebuah ular besar yang tinggal di pinggir pantai. Ular ini bertengger di sebatang pohon bintanggor yang tumbuh miring dan menjorok ke arah lautan. Dengan leluasa, ular tersebut memakan ikan-ikan yang berenang di dekat pantai. Setiap hari, jumlah ikan yang dimangsa si ular semakin bertambah. Bahkan beberapa ikan bisa tangkapnya sekaligus, termasuk yang masih kecil-kecil. Ikan-ikan itu mulai merasa was-was dan cemas. Suatu hari, seekor ikan kecil berenang tergesa-gesa. Ikan itu melaporkan kepada kawan-kawannya, "Teman-teman, ular itu, makin keterlaluan, keadaan makin tidak aman." Ikan papir berusaha menenangkan ikan kecil. "Tenang, coba ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi," kata ikan kecil terengah-engah. "Aku tadi melihat ular itu memangsa anak buaya yang sedang bermain di dekat rawa payau." Semua ikan terkejut. Rawa payau adalah perbatasan antara muara sungai dan lautan, dan airnya terasa payau karena merupakan campuran dari air tawar dan air asin. Di rawa payau itu juga tinggal beberapa ekor buaya. "Kalau yang besar saja sudah dimangsa, bagaimana nasib kita yang kecil ini?" ujar ikan-ikan dengan kebingungan. "Iya, tidak lama lagi kita semua bisa habis dimakan oleh ular itu," tambah yang lain. Kabar ini menyebar ke seluruh penjuru laut. Buaya-buaya yang mendengarnya merasa marah dengan si ular dan ingin mengambil tindakan. Para buaya berkumpul dan berbicara, "Kita harus berani menghadapi ular itu. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita menjadi mangsa si ular." Kemudian si buaya beramai-ramai pergi menjumpai si ular. Setelah sampai di tempat ular, para buaya berbicara dengan tegas, "Ular, kenapa kamu memangsa anak-anak kami? Kami tidak akan membiarkanmu terus memangsa anak-anak kami. Jika kau masih memangsa anak kami," ujar buaya, "maka kami akan mengejarmu dan memburumu." Ular itu tertawa, "Hahaha, silakan tangkap saya tidak peduli apapun yang terjadi." "Baiklah," ujar buaya, "ayo kawan-kawan kita tangkap si ular." "Ayo," kata kawanan buaya berseru. Kemudian si ular pun berlari dikejar-kejar buaya. Setelah 500 tahun kemudian, si ular terjebak di sebuah kayu yang rabah sehingga si ular meminta tolong. "Tolong, tolong," kata si ular. Si buaya pun memampirinya dan berkata, "Sekarang kena kamu ular, sekarang kamu tak bisa lari lagi, hahaha." Si ular pun meminta ampun dan berkata, "Ampunkan saya tidak akan memangsa anak kalian lagi. Saya akan pergi dari daerah ini." Ular berjanji tidak akan memangsa anak-anak buaya lagi, dan buaya-buaya setuju untuk tidak menyerang ular. "Baiklah," kata si buaya, "kamu harus pergi dari daerah ini. Apabila kamu masih berada di daerah ini, maka tidak ada ampun bagimu." Buaya pun melepaskan kayu yang rubuh, dan si ular pun berlari ke meninggalkan daerah si buaya. Si ular pun menyadari bahwa tindakannya telah merugikan banyak buaya dan ikan. Para buaya sangat bahagia setelah kepergian si ular. Kesimpulan dari cerita di atas, ular dan buaya sepakat, ular tidak akan memakan anak-anak buaya lagi, kecuali ular disogok dengan daging unta.